Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita masuk ke materi minggu ke-13 tentang masalah penugasan. Masalah penugasan ini termasuk ke dalam integer linear programming atau pemrograman linear bilangan bulat. Lebih tepatnya adalah binary linear programming ya, karena nanti keputusannya itu hanya satu dan 0. Nah, ini ada sebuah ilustrasi begitu ya sebelumnya. Tentu saja Anda harus memahami ya kira-kira permasalahannya itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat begitu ya. Misalnya ada himpunan petugas yang terdiri atas 4 petugas dan himpunan tugas. Nah, tentu saja di sini petugas dan tugasnya itu tidak harus selalu ini itu adalah tidak harus selalu orang begitu ya. Begitu pula tugasnya itu tidak harus selalu ya katakanlah Anda diminta mengerjakan tugas misalnya bersih-bersih rumah, kemudian beli makanan atau apapun, tapi bisa kita anggap petugas ini misalnya dia adalah mesin begitu ya. Sementara tugasnya ini kita anggap sebagai pekerjaan atau job, itu tentu saja juga boleh ya sebagai dianggap sebagai masalah penugasan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini misalnya kita punya himpunan petugas dan kemudian ada tugas, dan di sini kita memiliki 4 buah tugas ya, dan tepat yang mengerjakan tersebut ada 4 juga. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan pasangan petugas dan tugas yang tujuannya adalah meminimumkan biaya. Nah, tentu saja kita bisa memilih berbagai cara. Contoh begitu ya. Misalnya Anda memilih petugas 1 mengerjakan tugas 1, petugas 2 mengerjakan tugas 2, petugas 3 mengerjakan tugas 3, petugas 4 mengerjakan tugas 4. Dengan cara seperti ini begitu ya, dengan cara seperti ini karena di sini kita punya batasan bahwa tiap petugas hanya boleh mengerjakan satu tugas dan tiap tugas itu hanya boleh dikerjakan oleh satu petugas ya. Nah, dengan cara seperti ini maka biayanya adalah 4 tambah 5 9 12 18 ya. Dan berbagai cara yang lain ya. Intinya bagaimana kemudian Anda bisa memilih cara yang akan meminimumkan biayanya. Di sini ada indeks biaya berupa M. Yang kalau Anda masih ingat, M itu adalah biaya yang besar sekali begitu ya. Di sini mengindikasikan bahwa petugas 1 tidak dapat mengerjakan tugas 3 sehingga biayanya adalah kalau kita lihat C13, di situ adalah M ya. Nah, oke. Nah, dalam penelitian operasional ini dikenal sebagai masalah assignment problem. Oke. Nah, di sini kalau dalam bentuk baku kita bisa rumuskan himpunan petugasnya tersebut bisa kita notasikan dengan P ya, dan himpunan tugasnya tersebut bisa kita notasikan dengan T. Jadi kalau dalam kasus kita punya P sama dengan 1 2 3 4 gitu ya. Dan jumlah petugas di poin 2 Anda lihat sebesar M, maka M sama dengan 4. Begitu pula T di sini bisa kita rumuskan 1 2 3 4. Yang di sini adalah N adalah untuk T-nya. Nah, kita tadi masuk ke kasus yang poin 3, kalau jumlah petugas sama dengan jumlah tugas ya, maka M sama dengan N. Maka ini adalah masalah penugasan yang baku ya, atau masalah penugasan yang seimbang. Jika permasalahannya tersebut tidak seimbang, contoh kalau misalnya M berarti jumlah petugasnya itu kurang dari jumlah tugas ya. Begitu pula yang di sini, berarti kalau yang di sini adalah jumlah petugasnya lebih dari jumlah tugas. Nah, maka ini adalah permasalahan yang tidak baku atau yang tidak balance. Nah, sama seperti pada saat kita berbicara kasus transportasi, ini pun perlu Anda lakukan balancing terlebih dahulu supaya dia memang nanti sama, ya. Sehingga bagaimana? Ini tadi saya sampaikan, kalau jumlah petugasnya itu lebih kecil daripada jumlah tugas, ini adalah M, jumlah petugas lebih kecil, maka tentu saja Anda menambah sebanyak petugas semu ya. Jadi petugas semu ada beberapa petugas tapi dia itu dummy saja atau semu, yang mana elemen biayanya tersebut sama dengan 0 ya. Nah, sebaliknya jika jumlah petugas lebih besar daripada jumlah tugas, maka Anda membuat tugas-tugas semu. Ini pun sama, elemen biayanya juga sama dengan 0. Baik, yang berikutnya di sini ini adalah contohnya begitu ya. Di sini Anda lihat bahwa M-nya sama dengan 3,
sementara di sini sudah jelas terlihat bahwa n-nya sama dengan 4. Nah, maka ini kondisi di mana m kurang dari n, maka dengan kriteria kita tadi kita akan menambahkan petugasnya, ya. Kita menambahkan petugasnya, ada petugas 4. Nah, ini kan petugas 4 kan realisasinya dia tidak mengerjakan apa-apa. Di sini kita berikan dia biayanya semuanya. Untuk petugas 4 ini dia 0. Dia tidak boleh mengerjakan tugas yang manapun. Dia tidak boleh terpilih. Ini supaya algoritma yang nanti kita pakai itu bisa tetap berjalan. Itu saja tujuannya. Nah, kemudian yang sebaliknya, ini kalau Anda lihat di sini kita punya jumlah petugas M sama dengan 4. Sementara di sini jumlah tugas, ya, itu n sama dengan 3. Maka ini M lebih besar daripada n. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka sebaliknya, Anda akan menambahkan tugasnya. Nah, di sini supaya seimbang, Anda akan tambahkan tugas 4, di mana elemen biayanya tersebut semuanya sama dengan 0, ya. Nah, di sini kemudian kita pertanyaannya adalah, kita kan sudah bisa memodelkan permasalahannya. Nah, bagaimana kemudian cara Anda mencari solusinya? Di sini kalau kita lihat ada beberapa cara begitu ya. Yang pertama adalah tentu saja ini adalah masalah optimisasi begitu ya. Yang solusinya itu tidak numerik, karena solusinya berarti kan dalam hal ini kalau tidak satu begitu ya, artinya petugas misalnya saya menyebutkan solusinya itu adalah XIJ begitu ya. Kalau XIJ sama dengan 1 berarti adalah petugas I ditugaskan ke tugas J. Sementara sebaliknya, kalau di sini nilainya sama dengan 0, maka petugas I tidak ditugaskan di tugas J. Artinya kalau saya kembali ke kasus yang seimbang tadi, ya, kasus yang awal tadi, nah yang ini, maka di sini kalau kita lihat bagaimana sih sebetulnya variabel keputusannya, ya, maka kita menentukan berapa nilai tadi. X11 sama dengan 1. Oh, berarti tadi petugas 1 di tugas 1. Berikutnya X12 sama dengan 0, berarti 1 tidak ditugaskan ke 2. Berikutnya X13 sama dengan 0 juga, berarti petugas 1 tidak ditugaskan ke 4. Petugas 1 tidak ditugaskan ke tugas 3. Tapi X22 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi semuanya harus terisi. Artinya apa? Akan ada 16 ya, yang variabel keputusan yang harus Anda isi. 16 itu merupakan kombinasi antara perkalian petugas dengan tugasnya tadi. Oke? Ya. Di sini kemudian, maka solusi permasalahannya ini merupakan himpunan pasangan petugas dengan tugas dengan pembatas bahwa tiap petugas mengerjakan satu tugas, ya. Dan tiap tugas dikerjakan oleh satu petugas ini ya harusnya. Nah, kemudian jika terdapat masalah penugasan dengan n petugas dan juga n tugas ya, ini kan solusinya simetri tadi. Maka di sini Anda memiliki sebanyak n solusi alternatif yang mungkin. Artinya apa? Kalau dalam kasus kita tadi begitu ya. Kalau kita lihat tadi, maka di sini solusi alternatifnya yang mungkin begitu ya. Yang mungkin berarti ada sebanyak 4 faktorial begitu. Berarti 4 dikali 3 12 dikali 2 24 ya. Tetapi yang mungkin ini tidak semuanya akan layak gitu, karena kita kan ada pembatas tadi ya. Pembatasnya tadi adalah satu tugas hanya boleh dikerjakan oleh satu petugas, sementara satu petugas juga hanya boleh mengerjakan satu tugas. Nah, caranya kalau Anda mau begitu ya, bisa begitu melakukan caranya tersebut dengan mengenumerasi ya. Nah, kemudian dari proses enumerasi tersebut Anda pilih yang biayanya paling minimum. Nah, ini contohnya kalau kita melakukan enumerasi ini, supaya terbayang saya coba kopikan dari slide awal tadi di sini supaya kita sama-sama lihat ya. Oke, kalau Anda lihat di sini itu artinya ya, di sini adalah 1 ditugaskan ke tugas 1 begitu ya. Kemudian di sini adalah petugas 2 ditugaskan ke 2 dan seterusnya, biayanya 18. Ini dari mana? 4 tambah 5 tambah 3 tambah 6. Namun
kemudian ini kemudian yang solusi yang berikutnya 11, 22, kemudian 34 dan 43. Nah, maka biayanya adalah 9, 12, 19 dan seterusnya. Ya, begitu pula di sini kalau Anda lihat ada biayanya. Apakah ini layak? Layak, ya. Karena kan boleh-boleh saja kalau secara kan dia modelnya tidak tahu bahwa itu tidak bisa dilewati. Modelnya hanya tahu bahwa itu apa tuh namanya? Bahwa kalau lewat situ biayanya besar sekali. Nah, tapi ini kan tidak akan terpilih karena kan 16 katakanlah kalau Anda ambil M-nya 1000 begitu, maka dia kan sudah menjadi 1016. Nah, maka di sini kita punya dua solusi optimal, ya. Yang pertama di sini kalau Anda lihat 11, 22, 34 yang ini 18 ya. Dan kita cari 18 yang satu lagi. Artinya ini adalah solusinya tadi atau 1 ditugaskan ke 4 ya. 2 ditugaskan ke 3 begitu. Kemudian 3 ditugaskan ke 1, yang terakhir adalah 4 ditugaskan ke 2. Itu pun juga sama, solusinya sama dengan biayanya sama dengan 18. Nah, itu kalau Anda mau agak repot menggunakan enumerasi. Nah, oke. Kita kemudian solusi yang lebih canggih begitu ya. Di sini kita menggunakan branch and bound ya, dan ini sangat mirip dengan konsep branch and bound yang sudah Anda pelajari pada saat kuliah metode untuk integer linear programming tersebut begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini metode branch and bound merupakan metode yang umum yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi dengan solusi bersifat diskrit termasuk masalah penugasan gitu ya. Nah, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tetapkan batas atas begitu ya. Z-nya sama dengan tak hingga atau infinite untuk kasus minimasi. Artinya apa? Ini dipakai sebagai acuan. Nanti kalau Anda mendapatkan solusi yang dia itu lebih tinggi daripada batas atas, kan kita bicara minimasi begitu ya. Sekarang katakanlah solusi Anda batas atasnya dia adalah 20. Nah, kemudian Anda di suatu iterasi dapat Z topi begitu ya sama dengan 21. Nah, ini kan sudah tidak perlu kita pertimbangkan. Buat apa? Dengan yang sekarang saja saya sudah dapat 20. Maka Anda hentikan cabang yang ini. Itu maksudnya adalah kenapa Anda perlu melakukan inisialisasi untuk batas atas. Nah, kemudian di sini kita punya langkah yang ke-1. Anda mendefinisikan dan memecahkan masalah penugasan terrelaksasi. Di sini kita ya definisikan masalah penugasan terrelaksasi. Apa artinya? Artinya masalah penugasannya tersebut dia Anda dengan cara mengabaikan pembatas-pembatasnya. Kalau pembatas sekarang, tiap tugas itu kan hanya boleh dikerjakan oleh satu petugas. Nah, kalau yang pertama ini kita masuk ke langkah 1, pembatas tersebut tidak perlu Anda hiraukan begitu. Jadi diabaikan saja. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kalau kita lihat di sini yang penting begitu ya. Tiap petugas hanya mengerjakan satu tugas, tapi katakanlah tugas 2 dikerjakan oleh petugas 1 dan di sini dikerjakan oleh petugas 3 itu boleh. Ya. Yang penting satu petugas mengerjakan satu tugas, tapi tiap tugas boleh dikerjakan oleh banyak petugas. Nah, kemudian Anda memecahkan masalah penugasan terrelaksasi ini dengan melakukan penugasan untuk tiap petugas pada satu tugas berdasarkan biaya terkecil. Jadi Anda pilih berdasarkan biaya terkecil. Nah, kemudian Anda periksa kondisi-kondisi berikut ini. Jika pemecahan solusi penugasan terrelaksasi itu menghasilkan solusi S yang layak dengan total biaya Z begitu ya, maka Anda menetapkan solusi layak ini sebagai solusi optimal. Tetapkan batas atasnya. Di sini Z-nya menjadi Z, tentu saja harusnya menjadi lebih kecil ya. Nah, kalau memang dia ternyata Z-nya itu lebih kecil daripada batas atasnya, maka terpotong atau berhenti ya, atau fatum ya kalau yang di ILP dulu. Nah, sementara jika pemecahan solusi penugasan ini menghasilkan solusi S yang tidak layak, maka Anda menetapkan status masalah penugasan ini tidak terpotong dan Anda bisa lanjut ke langkah yang kedua. Artinya dia masih bisa ditingkatkan. Oke? Di sini kemudian kalau kita lihat lagi, langkah yang kedua adalah Anda melakukan pencabangan begitu ya. Anda pilih salah satu masalah dengan status yang tidak terpotong, karena kalau sudah tidak terpotong dia akan berhenti tadi ya. Nah, kemudian masalah yang dicabangkan tersebut intinya boleh Anda lakukan sembarang begitu sebetulnya. Tapi kriteria yang lebih umum adalah Anda memilih masalah dengan total biaya Z yang terkecil yang Anda cabangkan tersebut ya. Nah, kemudian misal masalahnya tersebut adalah masalah pencabangan.
Di sini kalau P adalah himpunan petugas yang masih bebas, nah di sini kemudian Anda utak-atik. T-nya adalah himpunan tugas yang masih bebas ya. Pilih salah satu petugas untuk ditetapkan petugasannya buat masalah penugasan terrelaksasi baru. Jadi setiap pencabangan Anda pakai kriteria terrelaksasi. Artinya hiraukan bahwa satu tugas itu hanya boleh dikerjakan oleh satu tugas, itu abaikan dulu. Satu tugas boleh dikerjakan oleh lebih dari satu petugas ya. Nah, setiap permasalahan baru didefinisikan dari masalah pencabangan dengan menggambarkan pembatasnya bahwa P-nya tersebut ditambahkan ke situ. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di sini Anda memecahkan tiap masalah barunya tersebut dengan melakukan penugasan untuk tugas dengan biaya terkecil. Jadi kita kunci dulu satu tugas tadi ya. Untuk satu petugas, kemudian sisanya Anda pilih dengan biaya terkecil. Jadi ingat, Anda kunci dulu, kemudian sisanya dipilih dengan biaya yang terkecil. Lanjut ke langkah yang keempat ya. Di sini kemudian kalau ada batas atasnya tersebut sekarang adalah Z begitu ya. Maka untuk tiap solusi S yang tidak layak dari masalah penugasan, ada identifikasi total biaya terkecil begitu ya. Nah, kalau Z star adalah total biaya terkecil sekarang ini, nah maka kalau Z star kurang dari ini, maka Anda memperbaharui tadi saya sampaikan. Misalnya yang sekarang ini 20 ya, Anda dapat 19. Oh, berarti ini kan akan menjadi batas atas yang baru. Ini Anda buang batas atas yang lama. Nah, sementara kalau yang di sini, kalaupun Anda dapat sama, ini 20, ini juga 20, Anda ganti tidak apa-apa. Kemudian Anda lanjut ke langkah yang kelima, dan di sini kalau kita lihat langkah yang kelima, Anda lihat apakah statusnya tersebut dia terpotong atau tidak begitu ya. Nah, kalau dia terpotong, maka dia akan memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Masalahnya berasosiasi dengan batas atasnya begitu ya. Nah, masalahnya tersebut apakah masalah dengan solusi penugasan yang layak atau tidak layak? Dia memiliki total biaya Z lebih besar atau sama dengan biaya Z saat ini. Yang terakhir begitu ya. Bagaimana Anda bisa menghentikan algoritmanya ini? Yang pertama adalah jika terdapat masalah yang berasosiasi dengan batas atas tadi ya, dan semua statusnya adalah sudah terpotong. Kalau semua status sudah terpotong, maka Anda berhenti begitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada status yang belum terpotong, maka Anda lanjut ke langkah 2 dan seterusnya. Intinya sama seperti pada saat kita mengerjakan berdasarkan bond untuk LP, semua harus fatum ya, baru kemudian bisa berhenti. Oke, kita lanjut ke yang tadi begitu ya. Di sini Anda tetapkan batas atasnya Z-nya sama dengan plus tak hingga. Kemudian karena dia masalah minimisasi ya, dan dia belum ada, kalau dia masalah maksimisasi ya berarti dia adalah minta hingga gitu. Nah, kemudian di sini Anda bisa lanjut ke langkah yang pertama. Oke. Ini adalah tabel kita tadi, ada 4 petugas dan kemudian ada 4 tugas begitu ya. Di sini masalah penugasannya tersebut Anda bisa mengabaikan pembatas bahwa tiap tugas itu hanya boleh dikerjakan oleh satu petugas. Tidak ada ya. Di sini yang harus ditentukan adalah tiap petugas hanya boleh mengerjakan satu tugas. Kalau yang ini boleh Anda abaikan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kita mulai dari petugas 1 ya. Petugas 1 alternatifnya bisa milih tugas 1 dengan biaya 4, tugas 2 dengan biaya 6, tugas 3 dengan biaya M, tugas 4 dengan biaya 8. Maka paling murah adalah memilih tugas 1 karena biayanya hanya 4. Petugas 2 paling murah memilih tugas yang kelima begitu. Tugas yang kedua dengan biaya 5. Petugas 3 paling murah memilih tugas 3 dengan biaya 3. Petugas 4 paling murah memilih memilih tugas 1 dengan biaya 2. Di sini biayanya maka kombinasinya adalah 1 mengerjakan 1, 2 mengerjakan 2, 3 mengerjakan 3, 4 juga mengerjakan 1. Nah, Anda lihat sebetulnya ini dilanggar gitu ya, tapi boleh. Karena di sini yang penting adalah satu petugas mengerjakan satu tugas saja. Nah, biayanya kalau dengan seperti ini maka akan menjadi 14 ya. Nah, solusinya ini tidak layak gitu ya. Sehingga Anda akan lanjut ke langkah pencabangannya. Kita lihat ya. Ini langkah 1 tadi, langkah kedua adalah langkah pencabangan. Nah, permasalahan 1 ini merupakan satu-satunya masalah yang tidak terpotong begitu ya, sehingga bisa kita eksplorasi lagi lebih lanjut. Nah, permasalahan 0 Anda pilih untuk dicabangkan ya. Nah, petugas yang masih bebas ditugaskan pada masalah 0. Kan kita belum memutuskan apapun ya. Jadi 1 masih bebas petugasnya,
2 masih bebas, 3 bebas, 4 juga bebas. Nah, maka kita akan mencabangkan untuk semuanya. Ya. Jadi dalam hal ini kita akan mencabangkan satu semuanya. Nah, kemudian coba Anda lihat lagi di langkah 2 tadi. Ya. Di langkah 2 tadi, di sini misalnya ada petugas yang masih bebas ya. Tadi kan yang masih bebas kita adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini Anda memilih salah satu petugas di antara yang masih bebas ini. Nah, maka pada tahap kita tadi P-nya yang masih bebas adalah 1, 2, 3, 4. Ini sembarang begitu ya. Anda pilih yang mana? Anda pilih satu saja karena yang paling pertama, gitu ya. Tidak ada ketentuan dalam hal ini. Bisa kita lakukan secara arbitrary, ya. Di sini kita tetapkan bahwa petugas 1 kita tetapkan penugasannya. Nah, petugas 1 boleh juga memilih begitu ya kan, tugasnya juga masih bebas. Dia bisa milih tugas 1, bisa milih tugas 2 dan tugas 3, dan begitu pula kita bisa milih tugas 4, ya. Nah, ini ada 4 permasalahan baru begitu ya untuk masalah 0 tadi. Jadi karena kita sudah menetapkan bahwa petugas 1 mengerjakan salah satu tugas saja, ya. Jadi masalah 1 begitu ya. Jadi kan kita masalah 0-nya tadi masih terbuka, masalah 0-nya ditambah dengan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 1. Masalah 2 adalah masalah 0 ditambah petugas 2 mengerjakan tugas 2. Masalah 3 adalah masalah 0, petugas 1 mengerjakan tugas 3. Masalah 4 adalah masalah 0 ditambah dengan petugas 1 mengerjakan tugas 4. Oke. Yang berikutnya di sini kalau Anda lihat ya, maka ini adalah kondisinya tadi. Ini masalah 0 tadi. Solusinya tidak layak. Kenapa? Jelas ya. Di sini kan adalah tugas 1 dikerjakan oleh 2 petugas. Ini tidak layak. Jadi masih bisa di-explore. Nah, Anda tambahkan. Di sini adalah masalah 0 ini. Sekarang ada constraint. Di sini adalah 1 mengerjakan 1. Ini menjadi masalah yang di sini ya. Kemudian ini semuanya levelnya adalah masalah 1 ya. Ini adalah cabang 1 dari masalah 1. Cabang 2 dari masalah 2 dan seterusnya. Dan ditambah 1 mengerjakan 3, 1 mengerjakan 4. Ingat, sesuai dengan langkah yang tadi sudah kita jelaskan di algoritmanya, kita kunci 1 dulu. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat ya, bagaimana kemudian langkah yang berikutnya. Di sini kalau kita lihat ini ada masalah 1 begitu ya. Jadi masalah 0 dengan menambahkan pembatas bahwa petugas 1 mengerjakan tugas 1, maka kalau kita pecahkan begitu ya. Ini kan sudah kita kunci. Ingat, yang biru sudah kita kunci. Ya. Kita kunci dari sini. 1 mengerjakan 1. Jadi ini masalah 0 ya. Masalah 0 dengan penambahan itu tadi. Masalah 1 yang cabangnya 1 mengerjakan 1. Karena 1 sudah mengerjakan 1, maka di sini adalah berarti 1 sudah tidak bisa mengerjakan tugas yang lain. Maka tugas yang lain untuk 1 kita kunci. Begitu pula di sini, ya. Di sini kalau kita lihat tugas 1 itu sudah tidak boleh dikerjakan petugas yang lain. Nah, ini selanjutnya sama. Selanjutnya adalah Anda lihat ya. Anda lihat di sini petugas 2 begitu, dia memilih yang tersisa di yang kuning itu. Maka yang paling murah adalah 5. Petugas 3 yang paling murah adalah 3, mengerjakan tugas 3. Petugas 4 yang paling murah adalah 5. Nah, ini pun berarti kalau dengan kondisi seperti ini, 1-1 boleh ya. 4 kemudian 3-3 boleh. Nah, tapi kondisi ini 2-2 dan 4-2 yang mengakibatkan tidak layak gitu ya. Karena satu tugas yaitu tugas 2 itu dikerjakan oleh 2 petugas. Oke? Nah, kemudian ini adalah masalah 2 begitu ya. Ini masalahnya ternyata kita identifikasi dengan nama yang lain ya. Tadi saya salah bilangnya. Masalah 2 tadi ini adalah masalah 0 juga. Jadi ini kita sebut sebagai masalah 0, ini masalah 1, ini masalah 2 ya. Ini M0 masalah ya. M itu adalah masalah, problem gitu maksudnya. Ini kita lihat masalah 2. Nah, ini kemudian tadi Anda lihat ya. Di sini kalau ini yang dikunci adalah 1 mengerjakan 2. Nah, maka kalau kita kunci sedemikian rupa, di sini kalau Anda lihat dia akan Anda lihat ya, bahwa dia di sini sudah kita kunci, maka ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka petugas 2 paling murah mengerjakan tugas 1, petugas 3 paling murah mengerjakan tugas 3 ya, karena dibandingkan dengan 7, 3, 3. Nah, ini arbitrary begitu ya.
Anda boleh memilih salah satunya, pilih paling dekat saja, yang lebih dulu maksudnya. Nah, kemudian yang di sini adalah petugas 4, begitu 2, 7, 6, yang paling murah adalah 7. Satu mengerjakan 2, nah ini kemudian yang ini membuatnya menjadi tidak layak. Ya. Nah, ini tidak layak juga. Masalah 3, 1 dikunci ketiga. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini apakah layak? Layak, begitu ya. Kalau secara model, karena kan dia taunya ini tuh hanya biaya. Kan dia besar begitu yang penting. Ya. 1, 3, 2 paling murah 5, 3 paling murah 3, 4 paling murah 2. Nah, ini dengan kondisi seperti ini layak ya, 10 ditambah M. Ya. Nah, sekarang masalah yang keempat begitu. Masalah yang keempat, kalau Anda lihat di sini yang dikunci adalah 1 ke 4 ya, 1 ke 4 dengan biaya sama dengan 8. Kemudian 2 di sini milihnya 5 antara 6, 5, 8. 3 milihnya 7, 4, 3 pasti 3. 4 milihnya 2 ya. Nah, sini juga layak karena persis satu tugas hanya dikerjakan oleh satu petugas, sementara satu petugas hanya boleh mengerjakan satu tugas. Oke? Nah, kemudian kita mengidentifikasi batas atas ya. Sekarang kita punya 4 buah masalah, 5 sebetulnya ya, dari masalah 0, masalah 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kalau Anda lihat ini batas atasnya adalah Z barnya tadi, Z Z barnya adalah plus tak hingga ya. Nah, sekarang tadi yang layak adalah masalah 3 dan masalah 4. Ingat, kenapa dia layak? Dia layak karena satu tugas hanya boleh dikerjakan satu petugas ya. Sebaliknya juga satu petugas hanya boleh mengerjakan satu tugas. Jadi kalau Anda lihat ini 10 plus M dan ini adalah Z18. Oke? Di sini kalau kita lihat antara 10 plus M dengan 18, maka tentu yang lebih murah adalah 18. Sehingga 18 sekarang menjadi batas atas yang baru. Nah, di sini kalau Anda lihat ya. Di sini kalau Anda lihat sekarang masalah 4 merupakan masalah dengan solusi yang lebih kecil ya dari yang infinity. Maka sekarang batas atasnya menjadi 18 ya. Nah, masalah 4 merupakan masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini, yaitu masalah dengan solusi penugasan dengan total biaya terkecil saat ini. Nah, oke. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah tadi 1 itu kan tidak layak begitu ya. Begitu pula yang di sini kalau Anda lihat apa tuh namanya? Dan Anda lihat masalah 2 juga tidak layak begitu, tapi kalau kita lihat ya, dua-duanya biayanya sebetulnya masih potensial karena Z-nya itu 17 masih lebih kecil daripada batas atas yang sekarang gitu ya. Nah, jadi kita pertahankan terlebih dahulu. Nah, sementara 4 ya, kalau kita loncat ke sini jelas terpotong karena dia kan sudah menjadi batas atas yang sekarang ya. Nah, begitu pula 3 juga sudah pasti terpotong karena 10 plus M pasti lebih besar daripada batas atas sekarang yang nilainya 18. Nah, sehingga ini bisa kita cabangkan lagi, masalah 1 dan masalah 2, tetapi masalah 4 sudah tidak bisa lagi. Ingat ya, masalah 1 tadi 1 sudah kita keep untuk 1, sementara masalah 2 1 kita tugaskan untuk 2 ya. Nah, kemudian kalau yang di sini ini sudah Anda bisa baca ya. Di sini 1 kita sudah tugaskan untuk 1, 1 kita tugaskan untuk 2 dan seterusnya. Nah, ini sudah terpotong, ini sudah terpotong juga, sudah fatum dua-duanya. Nah, berikutnya kalau kita lihat lagi bagaimana kemudian kita menentukan apakah ini berhenti atau tidak. Anda lihat bahwa karena masih ada masalah yang tidak terpotong, yaitu masalah 1 dan masalah 2, maka dia akan lanjut begitu ya. Dan di sini akan lanjut ke langkah pencabangan ya. Nah, pencabangannya di sini untuk iterasi yang kedua, masalah 1 dan masalah 2. Dua-duanya tidak terpotong dan salah satu masalah dapat dipilih untuk dicabangkan. Nah, misal kita menambahkan masalah 1 gitu ya. 1 kan tadinya sudah dikunci 1 ke 1, maka petugas 2, 3, 4 masih bebas. Begitu pula di sini tugas yang masih bebas adalah tugas 2, 3 dan 4 begitu ya. Nah, kemudian ini sama. Dari sini begitu ya, Anda memilih begitu ya. Di sini Anda memilih
ada apa tuh namanya, petugas 2 begitu ya, petugas 2 Anda tetapkan begitu. Nah di sini Anda kemudian bisa membentuk masalah baru gitu ya. Jadi masalah baru tersebut adalah masalah 1 ditambah petugas 2 mengerjakan tugas 2, kemudian masalah 6 gitu ya, petugas 2 mengerjakan 3, 7 2 mengerjakan 4 ya. Nah, contoh kalau kita cabangkan di sini begitu ya, maka masalah 1 bisa kita cabangkan, 2 bisa mengerjakan. Ini sama persis seperti tadi begitu ya. Ada beberapa alternatif. Kalau tadi kan 1 bisa ditugaskan di 4 tugas yang ada, sekarang 2 bisa ditugaskan di tugas yang ada. Apakah dia mau ditugaskan di 2, 3 atau 4? Oke. Jadi ingat yang di dalam itu adalah nama bulatan, itu adalah nama masalahnya. Nah, yang berikutnya di sini ini adalah masalah 5 ya. Masalah 5 adalah masalah 1 ditambah 2 ditugaskan ke 2. Sekarang kita kunci petugas 2 ditugaskan kedua, maka otomatis di sini dia akan memilih yang lebih kecil, yaitu adalah 3. Kemudian yang di sini yang dia pilih adalah 6. Maka dengan ini adalah 18 ya. Ini sepertinya beberapa biayanya ada yang salah. Kalau ada yang salah silahkan Anda koreksi saja nanti. Kemudian di sini masalah 6 begitu ya. Masalah 6 berarti sekarang 2 kita kunci ke tugas 3 ya. 2 kita kunci ke tugas 3. Di sini sebelum saya jelasin tadi ya. Di sini dia layak begitu ya, karena memenuhi constraint kita, tugasnya hanya bisa dikerjakan oleh satu petugas. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, ini adalah permasalahan yang berikutnya ya. Permasalahan yang berikutnya di sini adalah masalah 6, 2 ditugaskan ke 3. Ini pilih yang paling kecil, ini 3, ini 5. Ini pun juga layak dengan biaya sama dengan 20 ya. Secara sekilas begitu, kita lihat bahwa ini tidak akan terpotong begitu ya. Tapi ini terpotong atau fatum. Kenapa? Karena kalau Anda lihat ini kan nilai dari Z yang didapatkan ini kan lebih kecil daripada Z bar sekarang. Z bar sekarang kan posisinya ada di angka 18. Oke? Kemudian masalah 7, kalau Anda lihat di sini, maka dia di sini kalau Anda lihat 2 kita kunci ke 4 ya. Ini juga layak dan kemungkinan besar ini akan fatum juga karena nilainya tersebut lebih besar daripada batas atas yang ada sekarang. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat, ini batas atas yang sekarang ada nilainya tersebut adalah 18 ya. Kemudian masalah yang berasosiasi dengan batas atas saat ini adalah masalah 4 ya. Nah, yang lain begini, ini oke begitu ya. Masalah 5 memberikan biayanya tersebut Z-nya sama dengan batas atas, maka batas atasnya tetap begitu ya. Nah, ini masalah 5 merupakan masalah yang berasosiasi dengan batas atas alternatif ya, yaitu masalah 4 dan masalah 5. Sementara yang ini akan kita fatumkan karena di sini sudah tidak layak ya. Nah, masalah 5 terpotong begitu karena masalah yang berasosiasi dengan batas atas ya, sudah pasti terpotong juga. Yang 6 juga terpotong, tadi sudah kita bahas bersama-sama, nilainya itu Z lebih besar daripada batas apa tuh namanya, batas atas ya. Sini kalau kita lihat. Oke. Yang berikutnya lagi, kalau kita lihat begitu ya, maka ini terpotong, ini terpotong, ini terpotong. Maka ini yang sekarang yang ditandai dengan tebal ini juga, dia tidak hanya terpotong tapi juga menjadi batas atas alternatif. Nah, sekarang kita masih bisa mencabangkan yang ini ya. Tadi kan kita kuncinya adalah 1 ke 2. Nah, maka kalau Anda mau mencabangkan begitu ya, di sini maka bisa bermacam-macam begitu. Di sini kalau Anda lihat ya, karena masih terdapat masalah yang tidak terpotong yaitu masalah 2, maka prosedurnya ini akan Anda lanjutkan kembali begitu ya, pencabangannya ke langkah 2 tersebut. Di sini kalau kita lihat masalah 2 adalah masalah yang tidak terpotong ya. Anda pilih untuk mencabangkan tadi yang kita kunci tadi seperti yang saya sampaikan. Petugas 1 dikunci mengerjakan tugas 2 begitu ya. Sementara di sini petugas yang masih bebas ditugaskan pada masalah 2 ini adalah 2, 3, 4 ya. Contoh begitu. Anda menetapkan sekarang petugas 2 ini mau saya utak-atik begitu ya. Nah, sekarang saya bisa 2 saya tugaskan ke 7, ke 2 ini menjadi masalah 8 ya. Karena yang terakhir tadi adalah masalah 7. 2 saya tugaskan ke 3, petugas 2 saya tugaskan ke 3, maka akan menjadi masalah 9. Petugas 2 saya tugaskan ke 4, maka akan menjadi masalah 10.
Oke. Kalau kita lihat lagi, maka ini masalahnya tadi, ini akan menjadi masalah 8, masalah 9, masalah 10 begitu ya. Di sini 2 ditugaskan ke 1, petugas 2 ditugaskan ke 1 ya. Karena karena 2 sudah kita kunci ya. Kemudian 2 ditugaskan ke 3, 2 ditugaskan ke 4 ya. 1 3 4 ini sama adalah 1 3 4. Nah, sekarang sama, kita coba lihat lagi. Ini adalah masalah 8. Di masalah 8 ini kalau Anda lihat ya, 1 sudah dikunci ke 2 ya. Sementara 2 ini di masalah 8 kita kunci ke 1 yang ada di sini ya. Maka sisanya adalah ini 3 ditugaskan ke 3, 4 ditugaskan ke 4. Layak 21 ini sudah pasti fatum ya. Karena yang sekarang kita posisinya ada di angka 18. Nah, kemudian ini adalah masalah 9. Kalau Anda lihat ini tadi 1 dikunci ke 2, 2 kemudian dikunci ke 3, ini tinggal 3, 2. Ini layak juga karena satu tugas ditugaskan oleh satu petugas, tapi ini pasti juga akan fatum karena lebih besar daripada yang sekarang. Ya, kemudian yang masalah 10, kalau kita lihat di sini adalah ini adalah 1 kita kunci ke 2, 2 kita kunci ke 4, ini kemudian 3 ke 3, 4 ke 2 lebih kecil ya. 7 dengan 3 lebih kecil 3, 2 dengan 7 lebih kecil 2. Ini juga layak, tapi juga pasti fatum ya. Sehingga kemudian kalau kita analisis lebih lanjut, ini batas atasnya tadi sama dengan 18 begitu ya. Ini masalahnya 21, 19 dan 10. Semuanya biayanya lebih besar daripada batas atas. Batas atasnya tetap, sehingga di sini adalah apakah statusnya tersebut terpotong semua? Jelas semuanya terpotong ya. Terpotong dan terpotong karena lebih besar dari batas atas yang ada sekarang. Baik. Di sini kalau kita lihat ini semuanya akan terpotong begitu ya. Di sini kalau kita lihat maka di sini sudah selesai semua. Ya. Kalau Anda lihat ini adalah solusinya yang sejauh ini memberikan biaya terkecil ya. Nah, karena semua masalahnya dalam satu terpotong, maka prosedurnya berhenti ya. Nah, tadi terdapat 2 masalah yang berasosiasi dengan batas atas, yaitu masalah 4 dan masalah 5. Maka solusinya tadi ya. Di sini kalau Anda lihat, maka solusinya adalah 1 4 2 2 3 3 4 1 begitu. Dan seterusnya. Di sini adalah biayanya adalah dua-duanya sama dengan 18. Jadi Anda memilih solusi 3 boleh, Anda memilih solusi yang keempat juga boleh. Oke. Itu adalah kalau kita lihat kita menyelesaikan dengan algoritma Branch and Bound. Saya harap Anda memahami dulu logika dari algoritmanya seperti apa. Kalau sudah paham logika algoritmanya, kemungkinan Anda bisa menerapkannya untuk permasalahan yang lain.